Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Santuy mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh sobat Dr. Santuy dimanapun berada. Setelah sekian lama, akhirnya baru sempat bikin video ya. Sibukan silaturahmi, liburan atau refreshing. Alhamdulillah kembali lagi untuk mengedukasi ya, untuk mengasih tips dan solusi informasi seputar katup mani bocor atau spermatoria. Di kesempatan kali ini ya, di series kenapa katup mani bocor ya. Jadi kita di sini recovery after lebaran ya. Setelah kita sekian lama lebaran ya, pastinya makanan juga kadang masih dilanggar gitu kan, banyak makanan enak gitu. Nah, bagaimana kita caranya pulihkan tubuh agar stamina dan hormon stabil ya. Jadi kita recovery after lebaran. Nah, cara mengembalikan stamina dan hormon setelah makan ya, jadi kalap, makan kalap karena lebaran ini ya, apa saja ada dan enak-enak, ada opor, ada rendang, ada segala macam lah cemilan gitu kan. Dan terkadang makanan itu, cemilan itu mengandung pantangan ya, akhirnya kita kalap. Nah, padahal ya makanan itu harus dipantang, yang namanya momen gitu kan. Kapan lagi setahun sekali, nah gitu kan. Ini kalian lah jadi alasan setahun sekali lah gitu. Nah, makanya ini perlu sekali diperhatikan ya, agar katup mani tidak kambuh lagi gitu. Lebaran makan enak ya, tapi setelah itu katup mani bocor, spermatoria kambuh lagi. Maka dari itu harus diperhatikan ya, setelah makan makanan enak ini efeknya seperti apa. Nah, siapa di sini yang lebaran makannya enak-enak nih, makan opor, rendang, gorengan atau minuman manis ya, marjan, sirup, sofrit, Fanta, Coca-Cola dan sebagainya. Tapi setelah itu badan lemas, gampang keluar cairan, mudah sering keluar cairan ya, nafsu turun atau gairah meningkat gitu kan, nggak fit seperti biasanya, nggak seger gitu kan. Karena setelah makan makanan ini katup mani bocor itu kambuh lagi gitu kan. Nah, kenapa setelah lebaran gejala bisa kambuh ya? Kenapa? Alasannya nih, makanan tinggi lemak dan santan ya, opor itu bisa ganggu hormon ya. Jadi si hormon itu tidak stabil ya, kualitas hormon itu menurun. Nah, gula yang berlebih itu turunkan energi dan testosteron. Testosteron itu hormon kesuburan pria ya. Pola tidur berantakan karena mungkin silaturahmi kesana kesini atau mungkin main refreshing gitu kan, sehingga hingga larut malam itu, jarang gerak dan olahraga tentunya ya, karena kebanyakan main atau banyak makan gitu, jarang gerak olahraga. Terus pikiran overstimulasi ya, banyak ya, pastinya banyak waktu terbuang nonton konten HP atau scroll TikTok yang mungkin di konten tersebut muncul hal-hal yang bisa membuat katup mani bocor kambuh. Efeknya apa? Efeknya katup makin lemah ya, cairan mudah keluar ya gitu. Kenapa gitu alasannya? Nah, ini itu makanya dari itu penting banget kita recovery after lebaran. Apa yang terjadi dalam tubuh? Nah, ketika kita makan sembarangan, apalagi over ya, ini kalap ya, karena lebaran gitu kan ya, lemak berlebih itu aliran darah tidak optimal. Jadi aliran darah yang di venis itu ya tidak optimal ya. Jadi gula tinggi, insulin naik, hormon free terganggu ya, testosteronnya terganggu gitu kan ya. Jadi kualitasnya juga menurun gitu ya. Sama aja, ini kurang tidur juga menyebabkan testosteron turun drastis. Akibatnya apa? Stamina drop, mudah lelah, kontrol cairan melemah, yang pada akhirnya mudah keluar seperti itu ya. Nah, ini ya, kita ada target setelah lebaran ya. Bagaimana caranya kita bisa memulihkan ya.
menormalkan hormon, menguatkan katup mani, mengembalikan stamina dan mengontrol pikiran dan nafsu ya. Ini kita target nantinya recovery gitu. Nah, bagaimana cara recovery-nya? Nah, ini ya cara recovery-nya. Nah, sebentar. Protokol reset ya. Bagaimana caranya kita bisa mereset, mengembalikan atau merecovery supaya katup mani bocor ini bisa optimal lagi, tidak mudah kambuh lagi ya. Nah, yang pertama yaitu kita tahap detox. Ini di 3-5 hari hentikan dulu makanan yang hentikan input atau hentikan makanan santan, gorengan, gula berlebih ya, pantangan dihindari. Nah, fokus kita itu makanan yang mengandung serat dan makanan yang sehat gitu. Kalau minum ya berbanyak konsumsi air putih ya, sayur hijau gitu, buah juga ya, dengan catatan tidak berlebihan. Tujuan utamanya adalah membersihkan sisa beban penumpukan setelah lebaran. Jadi makanan-makanan yang dikonsumsi seperti santan, gorengan, gula berlebih itu kita bersihkan ya, bersihkan dengan 3 ini, air putih, sayur hijau dan buah gitu. Jadi setelah kemarin kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, sekarang ganti dengan yang sehat seperti itu. Nah, yang kedua ya, ini aktivitas. Kita pulihkan dengan aktivitas, yaitu jalan kaki 15 atau 30 menit atau olahraga ringan, jogging ataupun ya yang jangan yang berat dulu lah, jangan angkat beban, jangan yang aktivitas berat gitulah. Jangan ya, jalan kaki ya 15-30 menit ya. Tujuannya apa? Untuk melancarkan aliran darah, stabilkan hormon ya, mengurangi dorongan berlebih ya, supaya ketika syahwat memuncak yaitu bisa kedorong ya oleh olahraga. Ya jangan sampai kita rebahan seharian, hindari yang namanya rebahan seharian gitu ya. Oke, lanjut. Jaga stimulus otak ya, artinya kita memanage pikiran ya. Ini jadi hindari scroll malam hari atau konten pemicu. Jadi misalkan lagi malam, ketika gabut malam hari itu ya, hindari yang namanya kalian scroll TikTok berlebih, apalagi melihat konten-konten seperti itu, karena itu bisa menstimulasi otak ya. Akhirnya apa? Otak ini menjadi pemicu terjadinya keluar cairan. Karena apa? Tontonan kalian itu tontonan yang tidak sehat, sehingga terjadi stimulasi terhadap otak kalian. Maka dari itu kenapa banyak orang yang gagal berhenti dari kebiasaan ini, karena dia memiliki kebiasaan buruk, yaitu scroll atau menonton konten di malam hari ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yaitu batasi layar plus fokus aktivitas produktif. Entah itu kalian baca buku atau mungkin bikin konten atau mungkin belajar ya, sehingga otak ini akan stabil ya. Kalau otak stabil, sistem akan terkendali. Artinya apa? Sistem otak itu akan fokus kepada hal-hal yang baik. Maksudnya pikiran kita itu akan terdetok gitu, terfilter dari hal-hal yang buruk yang memicu PMO ini gitu. Jadi apa yang masuk ke mata itu untuk mengontrol respon tubuh. Seperti ya, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ya. Ini tahap selanjutnya itu tidur berkualitas. Tidur yang berkualitas itu bisa membuat hormon stabil. Nah, ini di sini ada diagram, ada gambar ya. 70% hormon pulih saat tidur ya. Hindari HP sebelum tidur di jam
10. Jadi di jam 10 ini, jam 22 nih, lihat ya, itu harus hindari HP. Jadi stop scroll, tidur sebelum jam 11 ya. Ini batasnya nih, batas terbaiknya, tidur sebelum jam 11, bangun pagi jam 6. Jadi ada berapa jam nih? 1 2 3 4 5 6 7 jam ya. Kalau kalian tidur sebelum jam 11 berarti 8 jam ya. Itu waktu yang baik untuk tidurnya. Jadi ada waktu 8 jam untuk tidur yang baik. Jadi maka dari itu 70% hormon itu kalian bisa pulih kembali. Nah, maka dari itu stop HP ya, stop HP kalau sudah jam 10. Nah, ini adalah konsumsi pendukung ya. Ini yang bisa kalian lakukan yaitu air putih ya. Minum air putih yang cukup, madu alami, telur. Telur ini dengan catatan yang putihnya doang. Jadi yang jangan dengan yang kuningnya. Jangan yang putih. Jadi ambil yang putihnya aja, yang kuningnya jangan. Kurma ya, sisa puasa bagus tuh. Herbal tuh maksudnya ya obat dari saya itu Gangji Gosia kalau ada gitu kan. Tujuan utama adalah mengembalikan energi dan vitalitas sistem reproduksi dan tubuh secara keseluruhan. Jadi ya ini sistem pendukung ya. Air putih, madu, telur, kurma, herbal. Nah ini booster untuk membantu recovery atau money budget after lebaran. Nah ini rutinitas harian yang harus kalian lakukan supaya kartu mani bocor tidak mau kambuh. Yang pertama, pagi hari setelah bangun tidur minum air putih ya, olahraga jalan ringan lah yang tadi disebutkan 5-10 menit. Terus sarapan sehat ya, sayur, buah. Terus siang hari hindari makanan berat berlebih, tetap produktif, tetap aktif. Malamnya hindari begadang, stop HP berlebih. Sebenarnya sederhana. Pagi, siang, malam ini kalian lakukan secara konsisten, insya Allah kartu mani bocor kalian bisa stabil, maksudnya tidak mudah kambuh gitu kan, tidak mudah keluar, bisa dikontrol gitu kan. Karena itu penting banget ya. Kalau tidak recovery, ini efeknya kalau kalian tidak recovery, kalau kalian tidak reset, maksudnya tidak memperbaiki ya, gejala makin sering. Akhirnya apa? Makin sering keluar cairan ya. Kalau cairan sering keluar itu akan menyebabkan stamina makin drop. Makanya kenapa ada yang tidak bergairah, lemas, cemas, jadi terganggu lah gitu, badan tidak segar gitu karena stamina kalian drop. Kalau stamina drop itu hormon tidak akan stabil, dan kalau hormon tidak stabil itu sulit sembuh, jadi lebih sulit sembuhnya. Jadi penting banget kalian untuk recovery after lebaran ini. Mengabaikan reset ini berarti kalian membiarkan sistem perlahan rusak. Maksudnya apa? Kalian kalau misal tidak recovery berarti kalian membiarkan kartu mani bocor merusak ya. Hormon merusak kesuburan kalian. Jadi nantinya makin muncul komplikasi yang lain, penyakit yang lain seperti ejakulasi dini, infantil dan lainnya. Pokoknya nanti kerasanya setelah menikah lah gitu, atau mungkin nanti kerasanya ya kalian rasakan sendiri lah gitu. Hanya perlu banget kenapa harus recovery gitu. Oke, segitu dulu yang dapat saya sampaikan ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang salah diucap ya. Saya Dr. Santuy ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Buat kalian yang mau konsultasi boleh banget silahkan konsultasi di nomor 081214160701. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.